Kabut tipis menyelimuti ladang hijau Shrewsbury, Inggris, saat burung-burung kecil beterbangan dan embun menetes dari daun. Di tengah keheningan itu, seorang bocah laki-laki dengan mata penuh rasa ingin tahu memerhatikan serangga yang merayap di tanah. Ia bukan sekadar melihat, tapi mencoba memahami. Namanya Charles Darwin. Dalam kesunyian pagi itu, ia merasakan getaran pertama dari pertanyaan yang akan mengguncang dunia. Apakah kehidupan selalu seperti yang kita lihat, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di balik alam semesta ini? Di masa itu, dunia percaya bahwa semua makhluk hidup diciptakan tetap. Namun Darwin melihat ketidaksempurnaan dan perbedaan kecil yang aneh di burung, serangga, dan tanaman. Ia bertanya-tanya, mengapa makhluk yang tampak serupa memiliki perbedaan halus? Mengapa beberapa spesies bertahan dan yang lain punah? Pertanyaan itu menjadi benih rasa ingin tahu yang akan menuntunnya pada teori yang mengguncang dunia ilmiah. Tanpa ia sadari, pertanyaan sederhana ini menyalakan percikan revolusi ilmiah. Ia mulai memahami bahwa kehidupan tidak tetap, melainkan berkembang perlahan melalui seleksi alam. Sebuah gagasan yang kelak akan menantang keyakinan manusia selama bara berdebat dan mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Charles Darwin lahir pada tahun 1809 di Shrewsbury, Inggris, di tengah keluarga terpandang. Sejak kecil, ia menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap alam. Alih-alih bermain seperti anak-anak lain, ia lebih suka berjalan di kebun, mengamati serangga, mengumpulkan bebatuan dan bunga-bunga langka, serta menuliskan pengamatannya di buku catatan kecil. Dunia di sekelilingnya menjadi laboratorium pertama, tempat ia belajar bahwa setiap detail, sekecil apapun, menyimpan rahasia tentang kehidupan. Ayahnya, Dr. Robert Darwin, seorang dokter terkenal, berharap Charles mengikuti jejak medis keluarga. Namun darah ilmuwan juga mengalir dari kakeknya, Erasmus Darwin, seorang filsuf alam dan penyair. Dari keduanya, Charles belajar dua hal: disiplin logika dari ayahnya dan kebebasan berpikir dari kakeknya. Dua dunia ini membentuk karakter Charles, ilmuwan muda yang berani mempertanyakan alam sambil menghargai tatanan dan moral keluarga. Setiap sore, Charles berjalan menyusuri tepi sungai. Ia mengamati arus air, dedaunan yang jatuh, dan burung-burung yang hinggap di dahan. Ia menuliskan semuanya dalam buku harian. Dari pengamatan sederhana ini, ia belajar pelajaran penting. Alam selalu berubah, dan makhluk hidup yang mampu beradaptasi adalah yang akan bertahan. Benih rasa ingin tahu dan pemikiran evolusioner mulai tumbuh di pikirannya, meski ia belum mengetahui istilahnya. Di usia 17, Darwin dikirim ke Universitas Edinburgh untuk belajar kedokteran. Ia tidak tahan dengan bau darah dan jeritan pasien di ruang bedah. Ia sering meninggalkan kuliah untuk berjalan di tepi pantai, mengumpulkan hewan laut, dan berdiskusi dengan para naturalis muda. Di laboratorium bawah tanah yang lembab itu, ia mulai menyadari bahwa panggilan hidupnya bukan menyembuhkan manusia, melainkan memahami kehidupan itu sendiri. Setelah meninggalkan Edinburgh, Darwin pindah ke Cambridge untuk belajar teologi. Disinilah ia bertemu Profesor John Henslow, ahli botani yang bijak. Henslow mengenali rasa ingin tahu Darwin yang luar biasa dan mendorongnya meneliti dunia ciptaan dengan pendekatan ilmiah. Dari sini, benih ide bahwa alam dapat dipahami melalui hukum-hukum alam mulai berkembang. Suatu hari, Darwin menerima surat dari Henslow menawarkan posisi sebagai naturalis di kapal HMS Beagle yang akan berlayar keliling dunia selama beberapa tahun. Tawaran ini membuka pintu menuju petualangan yang akan mengubah hidupnya dan menanam dasar pemikiran evolusi. Dengan campuran rasa takut dan kegembiraan, Darwin menerima. Ia tidak tahu bahwa dari pelayaran ini, sejarah ilmu pengetahuan akan berubah selamanya. Desember tahun 1831, HMS Beagle berlayar dari Plymouth. Ombak bergulung tinggi. Angin musim dingin menampar wajah Darwin.
saat ia berdiri di dek, memandangi cakrawala. Hati Darwin berdebar, sadar bahwa dunia yang akan ditemuinya berbeda dari semua yang pernah ia lihat. Setiap pulau, setiap pantai adalah laboratorium hidup yang menunggu untuk diamati. Selama 5 tahun, kapal menjelajahi Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan pulau-pulau terpencil. Darwin turun ke darat, memanjat gunung, meneliti hewan dan tanaman, mengumpulkan ribuan spesimen. Setiap pengamatan menambah kepingan puzzle dalam benaknya tentang bagaimana kehidupan terbentuk dan bertahan. Di malam yang sunyi, di dek kapal di bawah bintang-bintang, Darwin merenungkan temuan-temuannya. Ia melihat pola perbedaan halus yang bermakna besar di spesies yang tampak mirip. Pelan-pelan, sebuah gagasan mulai terbentuk. Mungkin kehidupan itu berubah, berevolusi melalui proses panjang seleksi alam. HMS Beagle berlabuh di Kepulauan Gel, Pagos. Pulau-pulau vulkanik itu dipenuhi makhluk aneh. Iguana laut yang berenang, kura-kura raksasa yang bergerak lambat, dan burung finch dengan bentuk paruh berbeda di setiap pulau. Darwin tercengang. Ia merasakan bahwa di pulau-pulau inilah rahasia alam menunggu untuk diungkap. Darwin mengamati burung finch dengan saksama. Beberapa memiliki paruh panjang tipis untuk nektar, sementara yang lain tebal untuk memecah biji. Pola yang ia lihat adalah pesan tersembunyi alam. Makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Pelan-pelan, benih teori seleksi alam mulai tumbuh. Di atas batu vulkanik saat matahari terbenam, Darwin duduk termenung. Angin laut berhembus lembut, suara ombak menghantam karang. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin kehidupan tidak diciptakan tetap, tetapi tumbuh, berevolusi. Pada saat itu, dunia ilmu pengetahuan tak akan pernah sama lagi. Setelah kembali ke Inggris, Darwin mendedikasikan waktunya untuk mempelajari ribuan spesimen yang dikumpulkan dari perjalanan Beagle. Ia menata fosil, kerangka, cangkang, dan tanaman di ruang kerja yang dipenuhi cahaya sore yang hangat. Setiap objek menceritakan kisah evolusi yang berbeda, dan Darwin mulai merajut benang merah antara kehidupan masa lalu dan sekarang. Ia bekerja siang malam, menulis, membandingkan, dan merenungkan pola kehidupan. Surat datang dari ilmuwan di seluruh Eropa, menanyakan temuan Darwin dan berbagi observasi mereka. Darwin membalas dengan hati-hati, menimbang kata demi kata. Diskusi-diskusi ini membangun jaringan intelektual yang kuat, memperluas pandangannya, dan menegaskan bahwa setiap spesies memiliki cerita tersendiri dalam perjalanan panjang evolusi. Dunia ilmiah mulai menaruh perhatian, meski kontroversi belum muncul. Darwin meneliti barnacles dan serangga kecil selama bertahun-tahun. Meski tampak sepele, penelitian ini memberinya bukti konkret tentang adaptasi spesies. Kesabaran dan ketelitian menjadi kunci. Ia memahami bahwa alam bekerja dengan cara yang halus, bukan melalui kejadian instan. Setiap pengamatan memperkuat ide besar yang akan ia publikasikan kelak. Malam, di Down House begitu sunyi. Angin musim dingin bertiup lembut di luar jendela. Sementara di dalam ruangan, hanya suara pena yang menggores kertas terdengar. Charles Darwin duduk termenung, memandangi tumpukan catatan yang telah ia susun selama bertahun-tahun. Ia tahu bahwa teori yang ia pegang akan mengguncang tatanan kepercayaan dunia. Di satu sisi, ia adalah seorang ilmuwan yang haus kebenaran. Di sisi lain, ia adalah seorang suami dan ayah yang tak ingin menimbulkan luka batin bagi keluarganya. Hatinya berperang antara iman dan bukti, antara keyakinan lama dan penemuan baru. Emma Darwin, istrinya, sering datang membawa secangkir teh hangat. Duduk di sampingnya tanpa berkata apapun, hanya diam yang mendalam namun penuh makna. Dalam diam itu, Charles menemukan kekuatan, cinta yang tenang yang memberinya keberanian untuk melangkah ke depan, apapun konsekuensinya. Suatu sore, sebuah surat dari Alfred Russel Wallace, peneliti muda di Kepulauan Nusantara, sampai Wallace menulis tentang seleksi alam. Gagasan mirip Darwin, hatinya berdegup kencang. Dunia kini berada di ambang penemuan besar, dan jika ia tidak berbicara sekarang, sejarah mungkin akan melupakan namanya.
Dengan tangan gemetar namun hati mantap, Darwin memutuskan untuk menyusun bukunya. Tahun-tahun berikutnya Darwin menulis dari pagi hingga malam. Ia menumpahkan seluruh pikirannya ke dalam lembar demi lembar naskah. Setiap kata adalah hasil perenungan mendalam. Ia tahu bahwa teori ini akan menentang keyakinan masyarakat dan agama, namun ia tetap menulis dengan ketenangan dan keyakinan. Di halaman itu, ia menjelaskan bahwa kehidupan adalah hasil seleksi alam, bukan penciptaan seketika. The 24th of November 1859, buku On the Origin of Species diterbitkan. Cetakan pertama habis dalam 1 hari. Dunia terguncang. Beberapa ilmuwan memuji, sebagian rohaniwan menentang. Darwin tetap tenang, sadar bahwa ia menyalakan percikan api yang tak mungkin padam. Diskusi dan perdebatan berkecamuk di universitas, gereja, dan rumah-rumah Eropa. Nama Darwin menjadi simbol perubahan. Namun Darwin tidak mencari kemenangan pribadi. Ia ingin manusia memahami bahwa hidup ini adalah proses panjang yang menakjubkan. Setiap surat yang datang membawa berita baru, kecaman dari rohaniwan, sindiran dari ilmuwan, karikatur kasar di surat kabar. Namun juga datang surat ucapan terima kasih dari peneliti muda yang terinspirasi oleh karyanya. Dunia sedang berubah, dan Darwin tahu pintu menuju cara berpikir baru telah terbuka. Darwin menolak membalas serangan dengan kemarahan. Ia terus meneliti, menulis, dan memperkuat argumennya. Di kebunnya, ia memelihara tanaman dan serangga, memperhatikan bagaimana kehidupan terus beradaptasi. Setiap pengamatan memperdalam keyakinannya tentang seleksi alam. Para ilmuwan muda mulai membaca, menulis, dan bereksperimen berdasarkan temuan Darwin. Meski kontroversi terus ada, gagasannya menebar benih perubahan. Pemikiran ilmiah tidak lagi statis. Darwin menyadari, warisan sejati bukan sekadar buku, melainkan cara berpikir baru yang menembus generasi. Down House menjadi tempat kedamaian bagi Darwin. Setiap pagi, ia berjalan di kebun bersama istrinya, Emma, dan anak-anak mereka. Taman itu bukan sekadar hiasan, tapi laboratorium hidup. Darwin mengamati burung, tanaman, dan serangga, sambil mengajari anak-anaknya rasa ingin tahu yang sama yang dulu mendorongnya. Kebahagiaan sederhana ini menguatkan tekadnya bahwa ilmu pengetahuan dapat berjalan seiring dengan kasih sayang keluarga. Di ruang studi yang hangat, Darwin menulis catatan reflektif. Ia merenungkan perjalanan hidupnya, dari bocah penasaran di Shrewsbury hingga ilmuwan yang karyanya mengubah dunia. Tiap fosil, spesies, dan buku catatan adalah saksi bisu perjuangan panjangnya. Dalam kesunyian itu, Darwin tersenyum tipis, sadar bahwa rasa ingin tahu adalah hadiah terbesar manusia yang bisa menuntun pada pemahaman lebih dalam tentang kehidupan itu sendiri. Darwin menandai tanggal lahir dan kematian spesies yang ia catat dalam jurnal dengan tinta dan pena. Ia menyusun daftar panjang kehidupan yang pernah ada dan yang bertahan. Setiap halaman adalah pengingat bahwa alam tidak statis. Kehidupan terus berubah dan beradaptasi. Disinilah, di antara halaman dan spesimen, Darwin menyadari bahwa ia telah menanam benih inspirasi yang akan terus hidup dalam ilmu pengetahuan. Karya Darwin memicu gelombang pemikiran di seluruh dunia. Universitas, laboratorium, dan observatorium mulai meneliti seleksi alam. Generasi ilmuwan muda memulai eksperimen, mempelajari flora dan fauna dengan pandangan baru. Nama Darwin menjadi simbol perubahan pemikiran, inspirasi bagi siapa saja yang berani mempertanyakan keyakinan lama. Ia menyadari meski kontroversi dan kritik akan selalu ada, warisannya adalah jembatan bagi pemahaman manusia tentang kehidupan. Selama bertahun-tahun, buku On the Origin of Species dicetak ulang, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan menjadi referensi utama dalam biologi. Darwin menyaksikan bagaimana teori seleksi alam mengubah cara manusia memahami bumi dan kehidupan, dari laboratorium sederhana hingga lembaga ilmiah besar.
Gagasannya menjadi fondasi ilmu pengetahuan modern, membuktikan bahwa pertanyaan sederhana bisa menyalakan revolusi intelektual. Di akhir hayatnya, Darwin duduk di kebun daun house, memandang langit malam yang bertabur bintang. Ia tersenyum tenang, menyadari bahwa alam yang ia pelajari adalah guru terbesar. Kehidupan terus bergerak, berkembang, dan beradaptasi. Ia meninggalkan dunia ini dengan warisan yang tak akan padam. Keberanian untuk bertanya, meneliti, dan memahami kehidupan dalam semua keindahannya yang tak terhingga.